bosku. Kalau nggak percaya, cek ada sama anak-anak yang balap. Mau nggak ada pakai yang KW-KW kayak gini? Nggak mau. Kalau bilang ada grade A, grade B, grade C, kecuali yang spek khusus yang harganya hampir sama kayak genuine, itu nggak ada. Itu bohong. Jumpa lagi dengan saya knalpotracing.com. Kali ini saya akan membahas tentang karbu PWK28. Pertama, apa itu PWK28? PWK28 itu adalah karbu dari Keihin yang diproduksi untuk menggantikan seri PE atau skep bulat. Jadi dari skep bulat itu diubah menjadi skep bentuk D. Ada kompetitor Keihin seperti Mikuni pun nggak mengadopsi bentuk PWK. Dan yang kedua, sebetulnya karbu PWK28 itu diperuntukkan untuk motor apa, Bang? Kalau PWK28 itu Om, itu sebetulnya untuk motor spesial engine cc kecil. Contoh kayak ini, punya KX 85 sama KX 100. Ini YZ85 kode 5PA. Terus untuk Honda CR, KTM, dan lain-lain, bos. Intinya itu untuk cc di bawah 100, maksimal 100, bos. Tapi untuk KTM ada yang seri 105cc pasti pakai PWK28. Oke, untuk cc di atas 125 special engine banyak kan udah pakai 38, 34 jarang, bos. PJ aja yang di Indonesia 34, di USA sono, di Jepang sono udah pakai 38 semua. Itu untuk kegunaan. Lanjut, ada berbagai jenis pilihan untuk PWK. Pilihannya banyak, bos. Untuk pasar Indonesia aja itu saya sudah siapkan ada 4 sampel. Yang satu KW jadi nggak saya hitung sebagai sampel. Nanti untuk perbandingan aja, untuk seri terakhir mana yang asli mana yang KW, bos, dari box ini. Karena saya hanya menjual yang asli. Ini video ini agak terlambat karena saya nunggu belanja dulu online ini. Ini saya pilihkan seri KW yang paling mendekati dengan genuine, bos. Yang udah ada lasernya, selangnya udah dimodif dengan request dengan ada ininya. Yang lain-lain sih nggak ada. Cuma ini KW yang paling mendekati ori. Mungkin sebagian mekanik awam akan bingung, ini asli kali ya. Tapi kalau kayak saya pemain genuine, gampang bedanya yang asli sama yang KW. Dan saya akan kasih tambahan pengetahuan lebih. Sebetulnya ada pemain gede yang main dengan spek khusus. Apa itu spek khusus? Spek KW tapi dengan perubahan-perubahan sehingga itu gampang disetting. Tapi ingat ya, yang spek khusus ini harganya udah deket dengan yang genuine. Jadi kalau si bos ketemu pedagang, penjual atau mekanik ngomong dengan harga 200 sekian, 400 sekian, itu nggak kalah dengan yang ori atau gampang disetting. Itu bullshit, bohong semua, bosku. Kalau nggak percaya, cek ada sama anak-anak yang balap. Mau nggak ada pakai yang KW-KW kayak gini? Nggak mau, bos. Itu lanjut apa lagi ya? Oh ya, kedua saya lanjutkan untuk yang KW itu. Kalau bilang ada grade A, grade B, grade C, kecuali yang spek khusus yang harganya hampir sama kayak genuine, itu nggak ada. Itu bohong. Itu aslinya tetap sama. Nanti saya jelaskan di akhir video ini. Kenapa ini ada ininya. Nanti saya jelaskan dengan skala industri Cina memproduksi karbu dengan request anggaran si importir, bos. Jadi importir pingin apa, nanti dia akan dapat hal yang sama dengan cara sekian dengan syaratnya apa aja. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang semua karbu-karbu sampel ini. Mana yang lebih enak untuk motor Anda, bos? Karbu itu jangan ngomongin tentang harga, tapi keperuntukannya, bos. Contoh, Anda dengan motor spek kecil tuh nggak harus Sutco, bos. Oke? Tapi bisa dengan apa. Contoh, saya dengan review pertama itu punya KX 1643. Nih,
1643. Ingat, untuk beli barang genuine, biasakan dus sama isinya wajib sama. Ingat ya, dus sama isinya wajib sama. Contoh nih, ini 1643. Nanti si bos akan dapat karbu 1643 juga. Jadi kode di karbunya ada di body, bos. Ada di body. Ini 1643. Ini punya Kawasaki KX100. Ini hal yang paling umum si bos dapat kalau si bos ke Kawasaki, karena kode ini yang paling banyak di stok. Kode lain jarang, bos. Bagaimana kalau ini dipasang di Ninja? 1643 itu putaran atasnya nggak enak untuk Ninja, bos. Makanya anak-anak Ninja banyak kan komplain, kok atasnya nggak dapet, karena dia pakai 1643 yang biasa dapat dari Kawasaki, bos. Tapi kalau untuk King, Satria 2 tak, Face Air, bebek standar itu masih cukup. Ini seri paling murah yang saya bawa sampel di sini, bos. Kalau yang genuine ya. Kedua, kode 1617 punya KX85. KX85 ini cocok untuk Ninja standar porting, apalagi untuk King, karena 1643 aja udah enak, apalagi tambah ini jauh lebih enak. 1643 nya 1617 dibanding 1643. Untuk bebek 130 lumayan juga. Minim untuk bebek underbone minimal kode 1617 yang paling cocok, bos. Ini minim ya. Lanjut ke 3, kita ngomongin Sutco. Ini Sutco, bos. 29 SBO kode di dindingnya, bos. Sutco ini sugesnya sangat tinggi, bos. Mekanik kalau mau balap trustnya cuma sama Sutco. Jadi sugesnya tinggi banget, yakinnya udah tinggi banget. Jadi kalau belum Sutco banyak yang nggak pede. Kelebihannya ini bikinan Jepang, diceting sama Sutco sedemikian rupa, ini jadi flownya udah enak banget, atasnya udah enak banget. Cuma harganya jadi relatif tinggi, bos, dibandingin basicnya ini yang dari Jepang. Lanjut yang ke selanjutnya, yang sebetulnya ini menurut beberapa mekanik yang udah pakai Sutco, saya temuin pakai YZ85 kode 5PA. Kode 5PA ini malah banyak yang ngomong ini lebih enak dibanding Sutco, bos. Basicnya emang ini buat special engine YZ85. Nah, ketika Sutco minta naik, dia malah turun, bos. Buat Ninja tajam, ini atasnya tajam banget. Info ini nggak sembarangan dari mekanik asal ngomong ya, bos. Saya pilih dulu mekanik-mekanik yang pas untuk didengerin, bos, yang biasa seliweran di media-media balap. Tajam, mas, kalau 5PA atasnya mah dahsyat. Itu untuk bahas semua originalnya. Kita akan lanjut membedakan mana yang asli sama yang KW. Oke. Halo bosku, sesuai janji saya, ini seri terakhir saya akan bahas tentang asli sama KW. Saran saya jangan membedakan asli sama yang KW dari boxnya, jangan. Karena apa? Lo pakai modal lebih dikit juga boxnya sama. Ini contoh, kayak labelnya beda.
Jangan terpaku dengan label-label kayak gini. Walaupun ini asli, ini KW, labelnya beda warna, tapi jangan. Ini dengan tambahan modal dikit juga jadi sama, bos. Saya pengen semuanya tuh cerdas, bos. Contoh ini coklat, ini coklatnya ada garis-garisnya kayak gini, jangan dari box. Kita bahas isinya aja. Yang jelas, dus sama isinya sama kayak sini, 29 SPO. Di dinding sutkonya wajib 29 SPO. Kita buka. Kalau plastik Jepang lemes ya, nggak ngomongin karbu loh. Kalau made in Jepang, plastiknya lemes. Contoh yang selemes kayak gini mungkin di blok-blok kayak Ninja, kayak apa tuh, plastiknya hampir sama kayak gini, lemes. Kalau ini kaku, ini lemes. Ini cuma ada tulisan off-road use only. Ini kaku, ini lemes. Ini kaku, ini lemes. Tapi bahas kayak gini sebenarnya saya males, bos. Bukan hal yang sangat vital untuk pemain asli itu bahas ginian. Coba Pak, kalau dipakai modal selesai. Jadi saya bahas ini, si KW bikin penambahan modal, masalah selesai, dibahas sama saya, nggak good, bos. Stikernya mengkilap, oke. Oke, bosku, di sini udah saya siapkan 2 karbu PWK 28 Sutko. Yang mana ini asli, ini KW. Ini fisiknya, bos, yang genuine, dan ini yang replika. Oh ya, pertama saya kasih saran aja nih buat mekanik-mekanik yang kadang tuh datang ke toko nanya karbu, iseng-iseng nanya atau nanya betulan, saya juga kadang nggak tahu ya, bos. Nah, ketika dikasih, dicek sana sini, diputar-putar. Ini nih yang kadang saya agak bingung tuh. Dipegang-pegang skepnya, diangkat ceklek, bos. Nah, maksudnya mungkin ngecek apanya ya, pernya mungkin lebih fleksibelnya kayak apa atau gimana. Cuma namanya Jepang ya, kualitasnya dari dulu pertama kali dibikin ya kayak gitu. Cuma dari efeknya yang mekanik gak tahu, ini karena ini belum kena bensin, skep sama dindingnya ada gesekan jadi lecet. Iya kalau beli, kalau cuma nanya-nanya doang, kasihan yang beli nanti, bos. Itu buat pembelajaran mekanik. Jangan suka angkat-angkat skep. Kalau mau iseng-iseng yang lain aja, tapi jangan ke karbu ini dengan angkat-angkat skep. Oke, itu aja sebagian yang ingin saya sampaikan. Lanjut ke genuine asli sama KW-nya ini, bedanya di mana? Kita pertama akan bahas tentang mangkoknya dulu. Mangkoknya kalau yang genuine ini pasti di finishing itu. Di finishing pakai gerinda ini tuh. Kalau yang KW ini efek cetakan, seolah-olah kayak ada efek gerindanya, tapi ini cetakan. Beda, diginiin beda, mas. Mekanik paham banget lah. Ini kasar kok. Ini enggak, ini cetakan. Ini dari mangkok. Kalau masalah stiker, apakah saya mau bahas? Saya nggak mau bahas sebenarnya stiker. Walaupun yang asli ini mengkilap, ini enggak. Cuma kalau si pemodal punya duit lebih, mau jual nih punya lebih ekstrim dengan harga hampir mendekati asli, semuanya dipalsu, ini bisa dinaikin grade-nya hampir asli. Jadi ini nanti diubah kayak gini bisa. Stiker tuh banyak kayak gini dijual di luar, bos. Dengan modal lebih, seorang pemalsu bisa bikin stiker kayak gini. Bahkan yang asli pun banyak dijual. Termasuk yang motorized only, yang sebelah sini juga sama. Ini lebih mengkilap, ini kusam, tapi dengan modal lebih itu bisa. Lanjut yang menempel di selang, semua kehin itu pakai plastik selangnya, bos. Semua kehin itu pakai plastik. Ngomongin yang special engine ya, atau karbu-karbu khusus yang buat balap ya, itu kehin pakai plastik. Identik dengan orange kayak gini. Ini juga ada plastik yang KW, cuma maksa banget, gede banget tulisannya, kasar, sablonannya tebel. Ini halus banget, kelihatan banget kualitasnya. Lanjut ke atas bagian leher ini untuk venturinya, depan belakang itu asli di finishing pakai teknologi, bos. Jadi di milling ulang. Asli milingan. Kalau yang ini cetakan makanya mengkilap.
cetakan mengkilap. Itu untuk tanda keseluruhan dari fisik dari atas sampai bawah. Kalau mau beda gimana, kalau bahan genuine itu kusam, nggak mengkilap kayak gini, ini kusam. Terus ada tanda cacatnya bos, cacat-cacat seperti ini tuh, ini cacat nggak sewarna tuh, jadi kayak bahan mateng tapi ada sebagian yang belum terkontaminasi warna sepadannya atau apalah bahasanya bos, tapi nggak sewarna tuh. Ini ada tapi mengkilap banget tuh, cuma ini doang. Ini mengkilap banget, kusam. Terus ada bahan nggak sempurna bos, kayak gini. Itu fisik secara keseluruhan. Nah, untuk hal paling simpel ketika Anda lihat dua karbu ini, apa yang membuat beda? Jepang itu punya kedisiplinan tinggi untuk produksinya bos. Ada detailing di mana semua Jepang tuh kayak gini semua. Ada ini semua. Ketelitian yang paling simpel ketika Anda beli karbu atau lihat di motor kayak gini nih, ceklek. Lihat di motor. Si bos harus tahu kalau ini asli apa KW itu bisa dengan sesimpel ini. Ini kalau Jepang tuh ada snap ringnya. Hampir semua karbu Jepang yang saya pantau itu yang racing ya. Tuh, ada snap ringnya. Kalau yang KW nggak ada. Di sini nggak ada. Yang KW ini ada lebih apa ya? Lebih bermodal lagi, malah ada iniannya. Tapi saya nggak mau bahas ini. Ini dilepas juga apa bedanya bos. Cuma kalau kasat mata beli baru kayak gini, Jepang setahu saya belum pernah saya lihat ada ditutup-tutup kayak gini. Kalau yang genuine ya, belum pernah ada yang ditutup-tutup kayak gini. Oke, kita lanjut untuk tahap selanjutnya. Kita akan bongkar di sini skepnya sama mangkoknya bosku. Lanjut ke mangkok. Seperti video saya yang di PE, mangkok genuine pasti ada kodenya. Kalau di PE itu kan S1, S2, S3, S4, S5. Kalau ini cuma angka aja nih. Ini ada 6, ada 5, ada 6, ada 5, ada 3, ada 4, ada 1. Itu saya pernah lihat sampai 6 ini. Terus ada kode PWK-nya di sisi sini. Kalau yang KW nggak ada. Ini dari mangkok. Oke bosku, kita lanjut ke skepnya. Oke, ini skep genuine, skep replika, bisa dilihat bosku. Materialnya ini aluminium dan ini hard chrome. Tuh bos, kelihatan. Ini lasernya halus, ini kasar tuh. Jadi udah dapat dipastikan kalau yang ini nih, ini pinggirannya kelihatan tuh. Set nih. Ini lapisan, jadi soft chrome. Jadi kalau ada postingan yang karbu KW dipasang langsung enak, betul ini enak bosku. Nanti nunggu sampai ini pada lecet, mulai goyang ya kan, skepnya kan. Di setting udah mulai susah, ayo mau komplain ke siapa bosku. Ini kalau ini satu set karbu KW 200.000, buat beli skep genuine aja ini udah 1 juta lebih bosku. 200.000 aja buat beli JJH yang genuine ini jarumnya sama nozzle-nozzlenya aja belum cukup uangnya bos kalau 200. Kalau ini udah 200. Kalau yang KW satu set cuma 200 udah dapat semuanya. Jadi kalau soal kualitas sih bos tahu gimana. Dan mungkin ada yang nggak tahu juga ya. Ini yang genuine. Ini genuine ya. Skep genuine, karbu genuine. Kalau dipasang KW ternyata nggak masuk. Dipasang KW nggak masuk. Kalau dipasang genuine langsung masuk. Tuh. Ini aja udah beda bentuknya. Skepnya aja udah beda bos. Ya, lanjut ke jarumnya. Ini kalau PWK 28 kode JJH. Ini yang genuine, ini yang KW. Hampir semuanya udah saya amatin dari dulu banget bos. Waktu saya main PWK yang genuine semua loh ya tentunya. Karena saya hanya jual yang asli. PWK itu yang 28 kode JJH, dia nggak mengkilap, dia kusam bos, agak kusam. Kalau yang KW banyak kan pasti mengkilat kuning, minta ampun bos. Tuh. Dan ini parah banget nih malah. Ini malah lebih panjang. Lebih panjang, lebih gemuk. Seperti halnya tadi saya jelasin, kenapa punya KX 85 sama KX 100 itu kualitasnya bagus yang 85. Itu karena beda di jarumnya aja.
Kalau soal klip sama, semua terdiri dari 5 bagian yang bisa disetel. Ini dari JJH-nya. Oke, sebelum penutupan saya udah janji akan menjelaskan tentang spek. Apa sih KW yang dengan spek tinggi? Ada nggak sih di Indonesia? Barangnya ada nggak? Si bos sebenarnya kalau lihat di online dengan harga genuine, umpama nih 2.800.000, ini yang full genuine. Tapi ada anak yang hanya jual 2 juta sekian, 2 juta kecil lah. Itu asli apa enggak sih? Oke, saya jelaskan tentang industri KW dulu. Saya importer bos, saya paham sekali. Dan saya ada hubungan dengan banyak manufacturing, baik di US, di Eropa, sama di Cina. Cina itu, kalau saya ngomong Cina, jangan dibulatkan Cina. Tapi Cina itu kan punya 4 negara bagian bos, yaitu Tiongkok, Makau, Hong Kong, sama Taiwan. Jadi Taiwan itu ya saya masih menyebutnya Cina. Oke, saya akan jelaskan tentang karbu KW yang spek khusus yang saya udah sampaikan di awal video tadi. Apa sih bos yang dimaksud karbu KW spek khusus? Nih misal sih bos, lihat di online tuh, yang genuine itu pasarannya 2.800.000 seumpama nih ya. Tapi kok ada karbu yang di angka 2 juta? Pertama, itu emang karbu yang 200.000 nekat dijual 2 juta. Cuma kan kadang yang jual gila, yang beli juga kebangetan gak ngerti barang kan. Tapi ada juga yang seri keduanya nih. Ini karbu KW yang minta spek khusus. Basicnya karbu KW ini bikinan Cina. Saya bilang Cina ya, karena Cina itu ada 4 negara bagian, yaitu Tiongkok, Hong Kong, Makau, sama Taiwan. Jadi istilah Taiwan pun saya lebih enak nyebutnya Cina aja. Nah, ini molding ini sebetulnya ini dipegang oleh pabrik dengan inisial O. Saya nggak mau nyebutin nama lengkapnya, nggak enak. Saya importir bos, saya komunikasi dengan banyak pabrik, kita biasa ngobrol. Nah, salah satunya dengan pabrik ini. Yang membedakannya adalah ketika kita mempunyai uang, kita bisa beli karbu KW kayak gini dengan spek apa aja. Ini contoh nih, karbu pertama kali ini keluar dengan harga 1 juta lebih. Karena apa? Ini mahal di molding. Coba ingat aja, ini ada berapa molding yang harus dia bikin. Mangkok, dinding, skep, lain-lain, skep, jarum, sama dalaman-dalaman ini, sama tutupnya nih, udah ngabisin berapa molding. Makanya pertama kali ini launching mahal, ini 1 juta lebih bos, yang KW. Ke belakang udah dibantu dengan broker, dengan pemasaran, dengan toko online yang ada di Cina. Permintaan semakin banyak, lama-lama turun jadi sekian. Sampai tembus sekarang ini modal PWK 28 yang kopi itu, kalau nggak salah saya cek itu sekitar, kalau nggak salah 35 RMB bos, bukan yuan ya, renminbi ya. Kalau perdagangan itu pakai renminbi kalau kita bayar ke Cinanya, bukan yuan. Nah, pada awalnya cuma prototipe yang hampir sama persis. Akhirnya karena banyak konsumennya pingin upgrade, saya mau dong ada lasernya dong. Oke, di pabrik itu bisa bos, dengan syarat pertama kamu harus kuantiti, dan kedua setiap perubahan itu ada harganya. Contoh, dulu nggak ada sablonan di dindingnya, Anda minta sablon, otomatis Anda akan dimintain per 1000 atau per sekian, dengan penambahan per sekian yuan atau renminbi, berapa renminbi nambah lagi. Nah, kalau yang spek khusus itu dia minta bahan khusus, gue pingin bahan hampir kayak asli dengan harga yang pasti jauh lebih beda, ya kan. Nah, kedua, dia menggunakan biasanya pakai skep yang genuine. Ini udah jelas, ini 1 jutaan ini skep, ditambah JJH. Kan konflik PWK itu di skep dan JJH, sama nozzle-nya juga termasuk kan. Nah, otomatis harganya nggak mungkin itu di bawah 2 jutaan, pasti 2 juta lebih dikit. Cuma tetap untuk kompetitif banget ada bedanya bos. Tapi untuk yang asal buat betot, buat harian, nah terus buat spek-spek apa sih ya, touring dan lain-lain, itu termasuknya Lagut yang super kopi, yang grade-nya benar-benar minta spek khusus. Oke, makanya hati-hati bosku, karena banyak banget yang KW dengan banyak pilihan. Cuma kalau si bos mau beli yang asli, cari penjual yang terpercaya, yang dimana dia itu gampang dimintain garansi. Kalau si penjual itu harus tahu mana yang asli sama yang KW, dan yang kedua
harus yang sudah punya trust. Karena apa? Kalau si bos nggak tahu sama sekali asli sama KW, pertama udah bahaya, ketipu. Kedua, yakinkan saja ke tokonya yang sesuai rekomendasi mekanik Anda atau nama-nama yang dikasih sama teman-teman Anda yang biasa main genuine. Oke bosku, tonton video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Thank you bosku. Capek yang ngomong gak ada cut ya.